Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, sangat bagus. Cheng Jinwoo mengangkat kepalanya perlahan. Setelah memikirkan beberapa hal, Cheng Jinwoo perlahan menjadi tenang. Ia menjadi penasaran dengan isi surat-surat yang belum dibaca tersebut. Mungkin jawabannya terletak pada surat-surat yang belum dibaca ini. Untuk memastikan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kata-kata itu. Namun, tangannya menembusnya. Bukankah itu menyentuh? Dia mengira ini untuk smartphone. Tapi selain menyentuh, dia tidak bisa memikirkan cara lain. Ketika dia khawatir tentang bagaimana membuka surat-surat ini, dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelum dia koma. Aku ingat. Saat itu, dia berkomunikasi dengan suara aneh itu melalui dialog. Haruskah saya membentuk kalimat di kepala saya atau mengatakannya secara langsung? Setelah sampai pada kesimpulan ini, Cheng Jinwoo mulai berbicara tentang semua baris perintah yang dapat dia pikirkan. Konfirmasi. Menerima. Kwitansi yang diakui. Periksa surat Anda. Jelajahi. Aku ingin membaca surat itu. Aku ingin melihatnya. Hei, coba saya lihat, tolong. Pada saat ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lihat? Merasakan sepasang mata menatapnya, dia menoleh dengan cepat. Adik perempuannya, berseragam SMA, mengawasinya melalui pintu yang setengah terbuka. Cheng Jinwoo kehilangan kata-kata untuk sesaat. Kakaknya, menatap langit-langit, meminta seseorang untuk menunjukkan sesuatu padanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan perilakunya kepada saudara perempuannya. Bab 9 Hukuman Sistematis. Kau tidak melukai kepalamu, kan? Melihat saudara perempuannya berdiri jauh, Cheng Jinwoo dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Tapi Cheng Xiaoya, adik perempuan Cheng Jinwoo, masih menatapnya dengan curiga. Benar-benar tidak? Aku sudah mengatakan semuanya, benar-benar tidak. Cheng Xiaoya menatap Cheng Xiaoyu untuk waktu yang lama sebelum dengan marah berjalan ke arahnya. Merasa tidak enak, Cheng Jinwoo dengan cepat memasang postur defensif, dan benar saja, tinju Cheng Xiaoya jatuh seperti tetesan air hujan. Aku mengatakan itu semua untuk berhenti menyakiti diriku sendiri. Kamu tahu betapa khawatirnya aku? Maafkan aku. Kenapa semua orang baik-baik saja, tapi kamu satu-satunya yang terluka? Merasa kasihan. Melihat saudara seperti itu, Cheng Xiaoya tiba-tiba putus asa. Dia menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya seperti mutiara yang pecah. Seong Jinwoo menepuk punggungnya dengan ringan. Bahkan hidungnya sendiri sakit. Aku benar-benar berpikir untuk meninggalkannya mati sendirian. Untungnya, dia selamat. Sinar merah ditembakkan dari mata sang idola, perisai yang memotong ke arah kaki kanannya, dan tombak yang menembus dadanya. Sekarang saya memikirkannya, saya cukup beruntung, dan saya telah melewatkan kematian berkali-kali. Semuanya seperti mimpi buruk yang mengerikan. Cheng Jinwoo melihat garis tulisan yang melayang di udara lagi. Anda memiliki beberapa surat yang belum dibaca. Sepertinya aku belum sepenuhnya bangun. Begitu banyak hal luar biasa terjadi. Tapi apa bedanya? Cukup baginya untuk kembali hidup dan melihat keluarganya lagi. Untungnya, adik ipar saya segera berhenti menangis. Tetapi omelan saudara ipar berikutnya berlangsung lebih dari 1 jam. Apakah kamu mendengarkanku? Jika kamu terluka lagi, aku tidak akan pergi ke sekolah, aku akan pergi bekerja, jadi kamu tidak bisa menjadi pemburu lagi. Mata tajam Cheng Xiaoya tidak cocok dengan wajahnya yang cantik, tapi ini mungkin sifat genetik yang dimiliki antara dia dan kakaknya. Mengerti? Aku hanya mendengarkanmu. Cheng Jinwoo mengangguk dan menyerah. Melihat Cheng Jinwoo berulang kali berjanji bahwa dia tidak akan pernah terluka lagi, dia menjadi tenang dan berdiri. Kemana kamu pergi? Kembalilah ke sekolah. Jika kamu ingin datang dan melihatmu, kamu meminta cuti dari sekolah. Sudah waktunya untuk kembali. Cheng Jinwoo mengangguk. Kamu akan menghadapi ujian kelulusan tahun depan, kan? Meskipun Cheng Xiaoya tidak pernah menyewa tutor atau menghadiri sekolah menjejalkan,
nilainya selalu yang terbaik. Mimpinya adalah menjadi seorang dokter. Si kecil yang suka bermain dan bermain video game beberapa tahun lalu. Sejak ibunya jatuh sakit, ia menganggap dokter sebagai cita-citanya dan mulai giat belajar. Apapun yang terjadi, Seong Jinwoo ingin membantu Yu mewujudkan mimpinya. Tunggu sebentar video game. Tiba-tiba, mata Cheng Jinwoo membelalak. Kalau begitu aku pergi. Cheng Xiaoyu buru-buru menghentikan Cheng Xiaoya yang hendak pergi. Itu, Xiaoya. Apa yang salah? Saat kamu sedang bermain game. Xiaoya terkekeh. Saya tidak bermain game akhir-akhir ini. Saya tidak punya banyak waktu untuk ujian. Aku tahu, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Nah, apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah kakak mulai bermain game baru-baru ini? Mungkin karena bidang yang dia kuasai, Cheng Xiaoya tampak sangat tertarik. Seong Jinwoo melirik pesan yang masih mengambang di udara, dan bertanya. Apa yang harus saya lakukan jika ada huruf yang belum dibaca di dalam game? Buka kotak surat dulu. Buka kotak surat? Gemerincing. Saat Cheng Jinwoo mengucapkan kata terbuka, perintah yang jelas masuk ke telinganya, dan kemudian surat-surat yang belum dibaca itu keluar. Anda memiliki 2 surat yang belum dibaca. Selamat telah menjadi pemain, belum dikonfirmasi. Tugas harian, bersiaplah untuk menjadi orang yang kuat, belum dikonfirmasi. Cheng Jinwoo tertawa terbahak-bahak. Akhirnya berhasil. Melihat kakaknya dengan wajah bahagia, Cheng Xiaoya merasa gelisah dan buru-buru bertanya. Ada apa? Game apa? Apakah kamu butuh bantuanku? Cheng Jinwoo segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Jika saya memberitahu saudara perempuan saya apa yang terjadi pada saya baru-baru ini, bagaimana reaksinya? Aku tidak ingin dia berpikir aku bodoh. Cheng Jinwoo menelan kata-kata yang ada di bibirnya lagi. Setelah melihatnya naik lift, Cheng Jinwoo dengan cepat kembali ke bangsalnya. Kamu tidak bisa membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Klik. Untuk mencegah orang lain masuk secara tiba-tiba, Cheng Jinwoo mengunci pintu di belakangnya. Setelah melakukan semua persiapan, Cheng Jinwoo duduk di tempat tidur dan mulai membaca judul surat-surat itu. Selamat telah menjadi pemain, belum dikonfirmasi. Tugas harian, bersiaplah untuk menjadi orang yang kuat, belum dikonfirmasi. Sepertinya saya pernah mendengar judul surat pertama di suatu tempat. Dari mana asalnya saya pasti pernah mendengarnya di suatu tempat. Kemudian mulailah dengan huruf pertama. Selamat telah menjadi pemain, belum dikonfirmasi. Konfirmasi. Gemerincing. Sistem ini akan membantu pemain berkembang. Jika Anda tidak mematuhi aturan sistem, Anda akan dihukum sesuai. Hadiah Anda telah diuangkan. Ah, ya. Dia akhirnya ingat. Kata-kata ini terdengar sebelum dia jatuh koma. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.